promo di bulan Agustus ini ada promo dengan DP 5%. Jadi Anda cukup bayar dengan 2 juta setelah dipotong diskon nih. Bayar dengan 2 juta tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sampurasun Badai Suzuki, bertemu lagi dengan saya Dani Suzuki Bandung selaku marketing atau sales dari PT Nusantara Eja Sentosa yang melayani penjualan area Bandung, Garut, Sumedang, Tasik, Ciamis, dan Subang. Oke, di hadapan kita ini ada Suzuki XL7. Suzuki XL7 2023. Yang sebelumnya saya pernah bikin videonya sih mengenai Suzuki XL7 ini. Namun untuk kali ini saya akan mereview lengkap mengenai Suzuki XL7 ini. Oke, Suzuki XL7 2023 ini ada perubahan di bagian lampu. Kalau misalnya kita lihat lampunya ya sama-sama aja. Namun ada fitur tambahan adalah auto headlamp. Dia akan menyala secara otomatis saat kita minim ke ruang atau ke area yang minim cahaya. Atau seperti contohnya terowongan. Kemudian dia sudah LED multi reflektor dan juga dia sudah dilengkapi dengan guide me LED yang akan memberikan penerangan saat kita akan masuk atau keluar dari kendaraan. Dengan syarat tuas headlamp ada di posisi auto. Nanti tuas headlampnya saya akan jelaskan pada saat kita masuk ke dalam ya. Kemudian dilengkapi juga dengan DRL. Dan ini yang membedakan lagi adalah dari grillnya. Yang sebelumnya warna chrome, sekarang warna hitam. Sehingga kelihatan lebih gahar dan lebih sporty. Oke, bagian bawah terdapat fog lamp dan ornamen warna silver di under bumper. Jadi untuk model bumpernya dia two piece, 2 bagian. Oke, perubahan yang keempat adalah di model velg. Dia warnanya hitam. Yang sebelumnya adalah black polish. Seperti si Espresso ini, black polish. Ayo kita lihat dulu untuk Espresso. Nah ini. Untuk Espresso warnanya black polish. Jadi di sininya chrome, seperti chrome. Oke, kita lanjut lagi ke XL7. Oke, apalagi yang membedakan? Tadi udah 4 perbedaannya. Yang kelima adalah di electric foldable, auto electric foldable. Jadi dia akan melipat saat kita mengunci mobil ini atau kendaraan, dan dia akan membuka saat kita menstarter kendaraan. Oke, kemudian yang ke 5 atau ke 6 itu ada di antenanya yang modelnya asalnya besi, sekarang modelnya karet atau short pole. Selanjutnya adalah yang ke-7. Yang ke-7 itu perbedaannya di emblem untuk tipe Alfa dia warnanya biru, menandakan kendaraan ini merupakan kendaraan hybrid atau smart hybrid, dan sebelah kanan logo hybrid. Nah, kemudian yang terakhir adalah di bagian tile. Tilenya dia ada ornamen warna chrome. Kemudian di bagian sininya yang sebelumnya itu rata, sekarang itu dia ada lekukan. Namun yang paling utama adalah di engine. Dia sudah menggunakan smart hybrid. Di mana smart hybrid ini akan memberikan fitur auto stop, kemudian restart engine, kemudian akselerasi assist. Jadi untuk akselerasinya dibantu dengan ISG, Integrated Starter Generator. Jadi generator ini akan memberikan power ke mesin saat kita melakukan akselerasi. Kemudian kita masuk ke bagian belakang. Bagian belakang joknya bisa dilipat 50-50. Kemudian kita lihat untuk bagasinya cukup luas. Nah, ini di XL7 untuk penyimpanan tool itu di sebelah kanan. Jadi sudah ada toolbox. Kita lihat di sini ada separator yang bisa menyimpan juga barang di bagian bawah. Sehingga barang bawaan kita akan lebih rapi. Terdapat juga cup holder untuk menumpang bagian belakang, dan di sebelah sini ada charging atau power outlet. Safety belt terdapat 2 buah untuk di bagian belakang, kemudian hand grip model pattern di kanan kiri untuk penumpang bagian belakang. Ya, di sini juga terdapat ISOFIX di sebelah kanan dan sebelah kiri.
Oke, kita pindah ke bagian belakang atau baris kedua. Oke, baris kedua. Sebelum kita masuk, di sini ada childproof door lock yang fungsinya bisa saat kita bawa anak-anak, ini tidak bisa dibuka dari bagian sini. Jadi tidak bisa dibuka dari tuas bagian dalam, tapi hanya bisa dibuka dari bagian luar, walaupun pintunya tidak terkunci. Kemudian cup holder dan glove box atau backdoor pocket. Kemudian di sini ada back seat pocket di bagian belakang. Bagian tengahnya ada armrest. Kemudian untuk jok tengahnya modelnya one touch folding. Jadi ada tuas di bagian bahu dari sandaran. Nah, ini dengan kita menekan ini bisa sekaligus menggeser. Tapi kalau misalkan kita akan melipat semuanya, tidak bisa dengan tuas ini, tapi melainkan dengan tuas bagian samping sini untuk melipat semuanya. Oke, jadi ini untuk memudahkan penumpang belakang untuk melipat atau menggeser dari sandaran jok bagian tengah. Di bagian tengah juga terdapat juga power outlet. Kemudian untuk di sini ada ventilasi AC-nya dan hand grip model retract. Oke, untuk Suzuki XL7 ini dia mempunyai ground clearance sekitar di 20 cm atau di 200 mm. Kemudian dia sudah dilengkapi juga dengan pengereman ABS, kemudian dual RS airbag, electric stability program. Kemudian untuk platformnya dia menggunakan platform Heartec, sehingga kendaraan ini ringan namun kokoh. Nah, untuk ketebalan dari platnya ini sendiri dia 0,6 mili. Jadi kalau misalnya untuk kualitas atau ketebalan bahan ini sendiri kualitasnya cukup baik untuk kendaraan saat ini. Oke, kita masuk ke bagian depan. Di bagian depan yang membedakan dengan unit sebelumnya adalah Blackwood. Ornamen Blackwood di bagian door trim, kemudian nyambung ke dashboard. Nah, terdapat juga dengan konsol di bagian pintu, cup holder, kemudian middle di bagian pintu depan dan tweeter di bagian pintu depan. Oh iya, untuk speakernya dia ada bagian depan 2, bagian pintu belakang ada 2. Jadi 4 middle dan 2 tweeter. Ventilasi AC terdapat 1, 2, 3, 4. Sama sebelah sana. Kemudian di sini ada tombol high adjuster headlamp, di mana ketinggian dari fokus lampu bisa diatur. Kemudian ESP, kemudian parking buzzer, dan engine auto start. Tidak terbiasa dengan fitur itu, ini bisa dimatikan. Sehingga mobil akan terus menyala seperti mobil tanpa engine auto start. Kemudian di sini ada tombol dari cruise control. Untuk model setirnya dia sudah di cover dengan leather. Kemudian di sini ada steering switch control audio dan Bluetooth connection teleponi. Untuk tuas di sini, tuasnya kalau misalnya kita pasang di auto, kita bisa pas saat kita keluar dalam situasi minim cahaya, dia akan memberikan penerangan saat kita akan masuk ke kendaraan ataupun keluar dari kendaraan. Kemudian untuk wipernya, dia sudah dilengkapi juga dengan intermittent. Cluster meter masih sama dengan model yang sebelumnya, namun di sini ada indikator atau penunjuk fitur dari hybridnya. Di sini ada engine, motor, dan baterai. Dimana saat baterai memberikan power ke mesin, dia akan menunjukkan panah, dan saat kita deselerasi dia akan mencharge baterai. Mengenai average fuel economy, kemudian gaya mengemudi, kemudian driving time, kemudian idle stop time, jadi berapa lama kita
berhenti dan menghemat bahan bakar. Kemudian di sini ada waktu dan tanggal. Kemudian indikator torsi dan power. Kemudian grafik akselerasi dan pengereman. Kemudian untuk head unit masih tetap dengan model yang lama, masih sama dengan model yang lama. Untuk AC-nya dia sudah auto climate, dilengkapi dengan heater. Bagian bawah ada power outlet dan USB port, dan di sebelah terdapat ventilasi cup holder. Kemudian untuk di sini bisa juga terkoneksi dengan handphone Anda dengan fitur Carbide Link. Oke, perubahan yang lainnya adalah dari e-mirror. E-mirrornya dia model touchscreen, jadi sudah tidak ada tombol di bagian bawahnya. Sekarang modelnya adalah touchscreen. Jadi kita bisa melihat posisi belakang, kemudian posisi depan. Oke, ini posisi depan, kemudian bisa switch depan dan belakang. Oke, sebelah sini ada konsol di bagian atau glove box. Di sebelah sini ada konsol di bagian tengah. Oke, untuk mesinnya sekarang menggunakan K15BC, juga dengan smart hybrid. Review mengenai Suzuki XL7. Dan untuk promo di bulan Agustus ini ada promo dengan DP 5%. Jadi Anda cukup bayar dengan 2 juta setelah dipotong diskon nih. Bayar dengan 2 juta tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Minimal Anda memiliki kredit atau pernah kredit dengan plafon minimal 200 juta. Itu bisa. Untuk Anda yang ingin mengetahui harga update atau simulasi kredit atau ingin menanyakan lebih lanjut mengenai Suzuki XL7, langsung menghubungi nomor saya yang ada di bawah ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga Anda sehat dan sukses selalu.